Satu pertanyaan dari Mas Adi di Sidoarjo yang ingin bertanya atau meminta saran dan pendapat dari Mbah Nun mengenai usaha yang hendak dijalaninya. Nah, ini pertanyaannya. Seumpama saya buka usaha tato itu bagaimana ya, Mbah? Ini pertanyaan kan dia usaha tato itu berarti kan menjual jasa bikin tato. Ya. Ya kita mikirnya gini, kalau urusan hidup ini hanya satu garis, jual, beli, ya apapun yang dijualnya, apapun yang dibelinya, tanpa berpikir bahwa ada kaitan dengan hal-hal lain, misalnya jual narkoba, jual racun segala macam. Kita jual racun kan enggak apa-apa, tapi kalau orangnya membeli racun dari kita untuk meracun suaminya atau istrinya atau bapaknya atau temannya, kan ada masalah lain. Nah, kalau hidup ini cuman kapitalisme, cuman pasar jual beli, ya tidak ada masalah. Karena urusan tato itu urusan yang segala efek dari tato itu urusan yang bikin tato. Kita kan cuma bikinin gitu ya. Tapi kan kita ini harus hidup itu dialektis, berkait-kait, ada hulu hilir, ada sebab akibat, ada bermacam-macam dimensi kan gitu. Jadi nanti bisa sampai ke misalnya soal fikih, kan banyak pertanyaan kalau sudah pakai tato segitu banyak itu kalau wudhu sah apa tidak segala macam, kan itu ada jawabannya sendiri dan itu bukan tanggung jawab si pembikin tato. Tapi kan memang lebih baik kalau kita menjual jasa ataupun barang yang secara kehidupan dijamin akan tidak ada kemudaratan apa-apa kan gitu. Nah, sementara kayak tato ini kan saya tidak begitu paham satu gunanya apa. Terus saya juga melihat mengalami banyak orang menyesali tatonya. Apakah gambar cewek, apa gambar Hitler, apa gambar hantu atau gambar Yesus atau gambar apapun itu ya. Saya tidak mengerti tato itu untuk apa. Tapi saya tidak mengatakan tato tidak berguna. Saya cuma tidak mengerti gunanya apa. Saya para pemain petinju, pemain MMA, petarung-petarung itu kan 90% bertato semua, macam-macam tatonya itu. Saya tidak paham juga itu. Sudah dikasih Tuhan kebersihan kayak begini, dikasih hiasan-hiasan yang mungkin kurang diperhitungkan, suatu hari mungkin dia menyesal, suatu hari mungkin dia ingin menghapusnya gitu. Jadi saya kan berpikirnya kepada Mas Adi ini kan, kalau Anda pinter bikin tato, maka Anda harus punya tanggung jawab untuk juga Anda harus pinter untuk menghilangkan tato, menghapusnya ya. Menghapusnya entah bagaimana, dengan zat apa, dengan olesan apa, kayak dengan metode apa, enggak terserah. Tapi pokoknya saya kira lebih mulia dan lebih berguna kalau kita punya usaha menghapus tato daripada membuat tato. Meskipun saya tidak mengatakan bikin tato itu ya sakarep-karepe, ya. Tapi kan hidup itu luas itu sekali lagi ya. Jadi saya tidak mengerti gunanya tato itu, tidak ngerti. Bukan saya mengatakan tato tidak berguna, tapi saya tidak mengerti gitu loh. Mbok kalau ada kerjaan lain, coba kerjaan lain. Kalau memang harus urusan sama tato ya akan afdol kalau usahanya justru tidak hanya bikin tapi juga bisa menghapus kan begitu. Ya baik, jadi ini jawaban dari Mbah Nun mengajak Mas Adi khususnya dan kita semua berpikir bahwa dalam kita membuka usaha ini tidak semata-mata dalam perspektif jual beli, tapi juga keterkaitannya dengan hal-hal lain dalam kehidupan. Dan berkaitan dengan tato tadi, menarik bahwa Mbah Nun menantang Mas Adi. Kita kan nggak bisa bilang saya jual sabu-sabu, saya jual marijuana, saya jual narkoba gitu ya. Kan saya nggak bisa bilang, loh kan saya cuma jual, yang pakai kan dia. Kan gitu kan. Jadi itu nanti hukum Allah bagaimana saya juga tidak bisa memastikan. Saya bukan seorang fakih atau ahli syariat. Tapi kalau menurut logika saya itu terkait. Gitu ya, terkait. Gitu. Kan misalnya ada contoh lain misalnya. Saya muslim, saya jadi satpam di gereja, gimana gitu ya. Menurut saya kita lihat multi efeknya gitu ya. Kalau tidak ada, itu kan kita menjaga keamanan sebuah gedung yang kebetulan gereja. Gitu ya. Nah,
sepanjang yang kita lakukan itu ranahnya hanya soal keamanan gedung dan wilayah itu, kan sudah tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian orang yang lewat, teman kita melihat, loh kamu sekarang kerja di gereja ya, apa kamu masuk Kristen gitu ya. Nah itu ada efek yang lain, meskipun juga salah pertanyaan itu, menurut saya juga naif gitu ya. Ya enggak apa-apa kalau menurut saya. Kita menjadi satpam dimanapun baik-baik saja, karena asal batas tugasnya diperjelas. Saya menjaga keamanan fisik di wilayah tugas saya gitu.